Hello and welcome to this Learn English professional teaching brought to you by World English, the direction to the future. With me, Mr. Jazz. Alright, today we are going to learn about grammar, exactly conjunctions, or we can say kata hubung. Oke, conjunction ya merupakan salah satu dari word classes atau kelas-kelas kata dalam bahasa Inggris yang jumlahnya ada 8. Dan conjunction di sini biasanya tuh difungsikan untuk menghubungkan antara noun dengan noun atau kata benda dengan kata benda, kata kerja dengan kata kerja, frase dengan frase, kalimat dengan kalimat maupun klausa dengan klausa. Oke, semisal saya punya contoh kalimat seperti ini. I want to write. My marker is ran out. Saya ingin menulis. Marker saya tintanya habis. Di sini ada dua kalimat. Kira-kira bisa ditaruh conjunction apa di situ? Saya ingin menulis dan marker saya habis. Kira-kira apa? Coba di sini kita taruh conjunction but yang artinya tetapi. Maka jadi seperti ini. I want to write but my marker is ran out. Saya ingin menulis tetapi marker saya tintanya habis. Ya, itulah conjunction yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke, conjunction di sini dibagi ke dalam beberapa part atau ke dalam beberapa bagian. Ada apa aja? Yang pertama ada coordinative conjunction, kedua correlative conjunction, dan yang ketiga subcoordinative conjunction. Apa itu sih coordinative conjunction? Yaitu kata hubung yang difungsikan untuk menghubungkan kata dengan kata maupun kalimat dengan kalimat. Ya, di video kali ini nanti kita akan fokus pada part A tentang coordinative conjunction. Part B, correlative conjunction, yaitu kata hubung yang difungsikan untuk menghubungkan subjek, verb maupun objek, dan bentuk kata hubung ini biasanya tuh berpasang-pasangan. Contoh di sini ada kata both, pasangannya dengan and, not only dengan but also, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, subcoordinative conjunction, yaitu kata hubung yang difungsikan untuk menghubungkan antara sentence dengan sentence, ya kalimat dengan kalimat, maupun klausa dengan klausa. Ya, contoh anggotanya nanti ada before, ada after, when, where, and still many others, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama atau part A. Di sini ada coordinative conjunction, yaitu kata hubung yang difungsikan untuk menghubungkan kata dengan kata, frase dengan frase, maupun sentence dengan sentence atau kalimat dengan kalimat. Anggotanya apa aja coordinative conjunction? Di sini saya singkat menjadi tulisan fun boys. Ada 7. Apa sih fun boys itu? F-nya di sini for, yang artinya karena. A-nya adalah and, yang artinya dan. Kemudian N-nya adalah nor, yang artinya pun tidak. Kemudian B-nya di sini adalah but, yang artinya tetapi. Kemudian O-nya adalah or, yang artinya atau. Kemudian Y-nya yet, yang artinya sama tapi.
Dan terakhir adalah as. So, yang artinya jadi atau sehingga. Ya, inilah yang dimaksud dengan fun boys dalam koordinatif conjunction. F-nya ada for yang memiliki arti karena, E-nya dan, nor-nya pun tidak atau bisa diartikan juga nanti dan yang konteksnya negatif, but yang artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya tetapi, dan so artinya jadi atau sehingga. Oke, setelah kita tahu anggota dari coordinative conjunction, yaitu ada kata fun boys, sekarang coordinative conjunction berdasarkan pengertiannya ada 4. Yang pertama, cumulative conjunction. Apa itu cumulative conjunction? Yaitu kata hubung yang bermakna menggabungkan atau menambahkan. Cumulative conjunction di sini memiliki 2 anggota dari fun boys, yaitu ada kata and dan juga nor. For example, contohnya, I like studying English and math. Saya suka belajar bahasa Inggris dan matematika. Nah, di sini conjunction-nya adalah and. Yang maksudnya adalah menggabungkan antara si English dengan si math. Jadi and di sini dalam konteks contoh ini berfungsi menghubungkan antara kata dengan kata, yaitu English and math. Sedangkan contoh yang kedua ada nor yang tadi kita sepakatin, artinya apa? Pun tidak atau dan yang konteksnya negatif. Contoh di sini ada kata I don't love her, nor does he love her. Saya tidak mencintainya, pun juga dengan dia. Awal mulanya bentuk sentence ini adalah I don't love her dan he doesn't love her. Ya, awal katanya adalah seperti ini. I don't love her and he doesn't love her. Ya, dipersingkat jadi I don't love her nor does he love her. Ya, penggunaan does di sini ditaruh sebelum subjek atau yang kita kenal dengan istilah grammar itu ada pola inversi, pola peletakan auxiliary sebelum subjek. Oke, itu fungsi yang pertama, ya, cumulative conjunction atau yang berfungsi di situ menggabungkan. Yang kedua ada alternative conjunction, yaitu kata hubung yang difungsikan untuk menunjukkan suatu pemilihan. Apa aja di sini? Ya, di sini kita punya anggota dari fun boys or yang memiliki arti atau. Contoh di sini, speak English or you get off here. Posisi conjunction ada di sini, or. Lalu apa yang dihubungkan? Yaitu yang dihubungkan adalah frase speak English or you get off here. Berbicara bahasa Inggris atau kamu keluar dari sini. Ini yang dimaksud dengan fungsi dari alternatif yang menunjukkan sebuah pemilihan. Oke, bagian yang ketiga ada adversative conjunction, yaitu kata hubung yang bisa digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang bertentangan. Di sini kita ambil dari fun boys ada 2, ada but dan juga yet. Baik but dan yet pada dasarnya artinya sama, yaitu tetapi. Cuman kalau kita lihat dari jenis kelas katanya agak sedikit berbeda. But di sini bisa menempati posisinya conjunction, bisa juga adverb, bisa juga preposition. Sedangkan yet hanya bisa menempati 2 posisi, yaitu conjunction dan juga adverb. Nah,
Contoh penggunaan but. I like playing football but they don't. Aku suka bermain bola tetapi mereka tidak. Oke, di sini ada conjunction but. Lalu apa di sini yang dipertentangkan? Ya, saya suka bermain bola tetapi mereka tidak suka. Nah, kedua kalimat di sini sifatnya yaitu bertentangan. Maka conjunction yang tepat yang bisa kita gunakan di situ adalah but. Contoh yang kedua kita ambil dari kata yet. For example, I was so far from you, yet to me you always so close. Aku begitu jauh darimu, tetapi kepadaku kamu begitu dekat. Di sini conjunctionnya yet. Berarti di sini menghubungkan apa? Yaitu antara kalimat I was so far from you dan you always so close to me, atau to me you always so close. Ini yang dihubungkan. Terus penggunaan yet yang sebagai adverb itu apa? Nanti artinya bukan lagi tetapi melainkan belum. Dan ini harus selalu berhubungan dengan negative sentence. Contoh ada kalimat seperti ini. I don't hungry yet. Yang maknanya aku belum lapar. Atau contohnya lagi, I haven't finished your duty yet. Aku belum menyelesaikan tugas. Ya, ini yang dimaksud dengan yet yang difungsikan sebagai adverb yang memiliki makna belum. Oke, itu bagian yang ketiga dari adversative conjunction yang memiliki makna pertentangan. Kemudian yang terakhir ada elative conjunction, yaitu kata hubung yang mengandung makna nanti sebab akibat. Lalu ada apa aja? Ya, dari Fun Boys di sini ada dua, ada for dan juga so. Ya, tadi kita sudah sepakatin ya, for di sini ini bukan maknanya untuk, tetapi for di sini maknanya adalah karena. Kalau for yang bermakna untuk itu bukan conjunction melainkan preposition, sedangkan for yang bermakna karena adalah conjunction. For example, Velis is not at class for he is getting sick. Velis tidak berada di kelas karena dia sedang sakit. Oke, conjunction di sini diletakkan di sini. Lalu mana sebab dan mana akibatnya? Oke, sebab Velis sakit, akibatnya apa? Velis is not at class. Ya, maka Velis itu tidak berada di kelas karena dia sakit. Inilah yang dimaksud dengan pertentangan. Ya, jadi ada sebab, ada akibat. Selain kata for, kalian juga bisa menggunakan because yang maknanya sama-sama karena. Oke, bagian contoh yang kedua yaitu ada so. So di sini memiliki arti jadi atau sehingga. For example, I'm starving, so I get some food. Saya sangat lapar sehingga atau jadi saya mencari makanan. Oke, lalu mana sebabnya dan mana akibatnya? Ya, di sini I'm starving di sini adalah sebab, kemudian I get some food di sini adalah akibat. Dikarenakan saya sangat lapar, ya maka saya mencari makanan. Itulah bagian yang keempat yaitu elative conjunction yang mengandung makna sebab akibat. Oke. Itu ya pembagian fungsi dari coordinative conjunctions. Ya ada 4 yang perlu kalian ingat. Pertama ada cumulative conjunction yang menunjukkan penggabungan makna. Kemudian ada alternative conjunction yang menunjukkan sebuah pemilihan. Kemudian yang ketiga adversative conjunction yang menunjukkan adanya suatu pertentangan. Dan yang terakhir ada elative conjunction yang menunjukkan sebab akibat. Oke, demikian pembahasan tentang coordinative conjunctions ya. Untuk correlative conjunction dan juga subcoordinative conjunction akan dibahas di video-video berikutnya. Oke, guys, thanks for watching and see ya, tata.